Salam jangan pecah. Kembali lagi bersama dengan kami dalam komunitas jaringan pemuda cakap hukum atau Jangan Pecah dalam channel official Yosias Bonlandepasa. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan konten YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi untuk pemberitahuan video-video kami yang berikutnya. Nah, teman-teman jangan pecah, kali ini kami akan memberikan satu lagi pengetahuan hukum bagi teman-teman, yaitu berkaitan topik satu unit deker 19 juta. Nah, ini teman-teman yang akan kami coba jelaskan serealistis apa penggunaan anggaran 19 juta rupiah untuk membangun satu unit deker. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kasus yang kami coba hubungkan mengenai topik kali ini yaitu salah satu pembangunan infrastruktur di Desa Rubia, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Teman-teman, perlu kami tegaskan bahwa konten ini kami buat bukan untuk menjustifikasi ataupun menyalahkan bahkan menyudutkan salah satu pihak termasuk pemerintah, tetapi kami ingin membangun argumentasi hukum yang sehat sehingga terjadi check and balances antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga masyarakat tidak membangun opini-opini negatif tanpa dasar yang jelas secara hukum. Nah, baik teman-teman, perlu kami jelaskan yang pertama bahwa dasar hukum yang menjadi rujukan kita pada konten kali ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan yang kedua yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, teman-teman, ada dua pertanyaan hukum yang akan kita jawab berkaitan dengan topik kita kali ini, yaitu yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan pembangunan di desa menurut undang-undang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah idealnya berapa biaya konstruksi untuk membangun satu unit deker. Nah, kita akan coba menjawab secara berurutan. Yang pertama adalah bahwa berdasarkan pasal 24 di Undang-Undang Desa, asas pengaturan pengelolaan desa atau pengelolaan pemerintahan di desa yaitu berasaskan paling tidak adalah keterbukaan, proporsionalitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, tujuannya ditegaskan kembali dalam pasal 4 yaitu bahwa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Nah, pengaturan desa juga bertujuan untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Teman-teman bisa melihat apa dasar hukum ini dalam Undang-Undang Desa di pasal 4 huruf E. Nah, yang berikut juga menurut pasal 29 bahwa pemerintah desa dilarang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sejalan dengan itu teman-teman kita merujuk di Undang-Undang 31 tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pejabat atau bagi pelaku tindak pidana kejahatan korupsi, yaitu ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup, dan dalam keadaan tertentu teman-teman jangan pecah harus memahami bahwa para pelaku atau koruptor yang terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil uang negara yaitu bisa diancam pidana penjara maksimal pidana mati. Nah, yang kedua, kami ingin menjawab ini kembali lagi dengan penegasan bahwa kami ingin menjawab pertanyaan yang kedua ini bukan tentu tidak dasar hukum karena hitungan konstruksi adalah hitungan matematis. Ini berkaitan dengan ilmu konstruksi, tetapi secara matematis sederhana kami akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman. Hemat kami dari Jangan Pecah akan menjelaskan atau memberikan pendapat idealnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit deker seperti ini. Nah, apakah pembangunan deker seperti ini ideal menggunakan anggaran sebesar ini? Nah, teman-teman bisa melihatnya.
Nah, berdasarkan hitungan kami bahwa untuk membangun satu unit deker seperti ini tidak proporsional atau tidak efisien ketika menggunakan anggaran sebesar itu. Nah, teman-teman bisa melihat rincian yang kami buat dalam channel ini di samping saya. Nah, artinya jika besaran biaya yang dipampang di papan proyek informasi atau di papan informasi proyek terlampau tinggi dengan atau tidak realistis dengan fisik deker yang dibangun, maka masih ada sisa anggaran yang masih ada sisa anggaran yang tidak terpakai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sisa anggaran yang tidak terpakai itu dikembalikan ke dalam kas desa, ataukah opsi yang kedua atau pertanyaan yang kedua adalah, dana itu diambil oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat disayangkan. Teman-teman jangan pecah tentu bisa menilai. Nah, langkah yang kami dorong dari Jangan Pecah adalah yang pertama, kami mendorong pemerintah khususnya Desa Rubiah untuk lebih transparan dan lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran di desa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami mendorong penegak hukum dalam hal ini kepolisian setempat untuk benar-benar melakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Atau bahkan bisa melakukan audit terbuka sehingga tidak ada asumsi negatif yang berkembang di masyarakat Desa Rubiah sehingga menyudutkan pemerintah yang kalau mungkin itu bisa dijelaskan tidak membuat namanya tercoreng, tetapi justru membuat masyarakat untuk mendukungnya. Sekira itu dari kami dari Jangan Pecah. Tapi sekali lagi kami ingin menekankan poin kami adalah dana desa seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa, bukan malah dana desa digunakan untuk mensejahterakan oknum kepala desa bersama dengan kroni-kroninya. Semoga apa yang kami sajikan dan apa yang kami paparkan kepada teman-teman Jangan Pecah hari ini boleh bernilai manfaat, dan bagi teman-teman yang punya pendapat mungkin lebih konstruktif bisa memasukkan ke dalam kolom komentar dan atau bahkan bisa menghubungi kami melalui via WhatsApp yang kami masukkan dalam kolom deskripsi. Tetap bersama dengan kami dalam konten-konten berikutnya dan tetap solid. Salam Jangan Pecah.